Komisi Reformasi Polri mengajukan rekomendasi revisi Undang-Undang Polri sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas institusi kepolisian di Indonesia. Perubahan ini dinilai penting untuk menjawab berbagai tantangan dan penegakan hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri. Revisi undang-undang tersebut berpotensi membawa perubahan signifikan, mulai dari kewenangan aparat hingga sistem pengawasan internal dan eksternal. Sejumlah kalangan menilai momentum ini sebagai langkah strategis untuk mendorong profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Meski demikian, proses revisi masih memerlukan kajian mendalam serta persetujuan dari pemerintah dan DPR. Keputusan akhir nantinya akan menjadi penentu arah reformasi kepolisian ke depan, sekaligus menjawab harapan masyarakat terhadap institusi yang lebih modern dan berintegritas. Jadi intinya memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Jimli, bahwa kita sudah melaporkan hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden menerima baik laporan hasil kerja dari komite, dan seluruh yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden terhadap hal yang alternatif tadi, apakah pengangkat Polri itu langsung diangkat oleh Presiden, ataukah Presiden mengajukan satu atau dua atau lebih nama kepada DPR, dan DPR diminta persetujuan lalu Presiden mengangkatnya. Ada dua pendapat dan Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang, yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, baru kemudian beliau akan mengangkat calonnya diajukan itu sebagai Kapolri. Hal lain juga yang penting adalah bahwa mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang. Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang. Tapi Polri tetap langsung berada di bawah Presiden. Yang ketiga, yang poin penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas, ya. Dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Kapolri. Dan mengenai Kompolnas ini karena diperluas, kewenangannya juga dipertegas, maka implikasinya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Polri. Dan itu tadi sudah disampaikan juga, tugas Pak Menkum, Pak Supratman, tugas kami semualah untuk mendraft itu, dan nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen Undang-Undang Kepolisian yang ada sekarang, beberapa pasal khususnya terkait dengan Kompolnas, juga penempatan polisi di luar tugas-tugas kepolisian. Itu yang nanti akan ditegaskan dalam undang-undang. Saya kira itu poinnya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.